adalah Ganjar Pranowo. Pimpinan dari PDI Perjuangan Ibu Puan Maharani. Proses musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Selain PKS dan Partai Demokrat, PAN dan P3 diprediksikan capreskan Anies Baswedan. Wow, cebong di luar sana pasti kepanasan dan sakit hati melihat PAN dan P3 bergabung menjadi koalisi. Dia mengatakan Majelis Warga sendiri telah mendeklarasikan dukungannya kepada Anies untuk maju sebagai Capres 2024 pada sehari sebelum deklarasi resmi 2 Oktober 2022. Wow, luar biasa. Di antaranya ada nama Pak Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Zulhas sendiri, Zulkifli Hasan teman-teman, dan ada Erick Thohir, ada Khofifah dan sebagainya. Ada 9 nama yang ini muncul dalam Rakernas Partai PAN. Dan yang menjadi hal unik teman-teman, ini ada nama Puan Maharani. Dan bahkan ada teriakan "hu" ketika nama Puan Maharani disebut. Kalau bagi kami Partai Demokrat, tahapan selanjutnya adalah deklarasi koalisi perubahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga parpol, dari Nasdem, PKS, dan kami, Partai Demokrat. Tentunya ini didahului oleh penandatanganan nota kesepahaman antara ketiga ketua umum partai politik ini akan komitmennya memperjuangkan perubahan dan perbaikan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Kalau berbicara mengenai deklarasi Partai Demokrat, itu sudah tuntas. Di pernyataan kami, pernyataan ketua umum kami ya, akhir Januari lalu yang mendukung Mas Anies Baswedan sebagai baca pres dari koalisi perubahan dan memberikan mandat kepada Mas Anies untuk memilih bacawa presnya, itu sudah merupakan suatu bentuk deklarasi. Jadi saat ini yang sedang kami persiapkan adalah bagaimana deklarasi bersama dari ketiga parpol ini bisa segera dilakukan. Kader PAN terang-terangan dukung Anies Baswedan, bentuk kekecewaan. Kedatangan Anies Baswedan baru-baru ini di Kota Padang, Sumatera Barat atau Sumbar sebagai bakal calon presiden, usungan Nasdem mendapat sambutan dari sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN yang kemudian ikut mendeklarasikan mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta. Kontradiksi tersebut bentuknya menimbulkan pertanyaan mengenai arah politik partai berlambang matahari tersebut pada pemilu 2024 mendatang. Mengamati hal tersebut, pengamat politik dari The Indonesia Institute, Afrianto Purbolaksono, menilai deklarasi yang dilakukan mendukung Anies oleh kader PAN di Riau bisa jadi merupakan bentuk kekecewaan terhadap pengurus pusat. Deklarasi kepada Anies bisa jadi bentuk kekecewaan kepada pengurus pusat. Hal ini bisa terjadi partai politik lainnya dengan mendukung bagi calon presiden yang berbeda dengan pengurus pusat. Katanya dilansir dari suara.com. Menurutnya dari hal tersebut seharusnya parpol melakukan reformasi di internal dengan membuka ruang demokrasi dalam rekrutmen penjabat publik. Rekrutmen harus mengedepankan sistem meritokrasi dan kesetaraan gender, bukan hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok atau golongan, serta pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata. Ujarnya. Masih menurut Arfianto, setiap partai diharapkan melakukan mekanisme pencalonan yang menyerap aspirasi dari pengurus daerah, dengan sampai hanya mengurus pusat atau segelintir orang yang memutuskan siapa calon yang didukung, katanya. Kader PAN terang-terangan dukung Anies Baswedan, bentuk kekecewaan. Kedatangan Anies Baswedan baru-baru ini di Kota Padang, Sumatera Barat atau Sumbar
sebagai bakal calon presiden, usungan Nasdem mendapat sambutan dari sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN yang kemudian ikut mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta. Kontradiksi tersebut bentuknya menimbulkan pertanyaan mengenai arah politik partai berlambang matahari tersebut pada pemilu 2024 mendatang. Mengamati hal tersebut, pengamat politik dari The Indonesia Institute, Afrianto Purbolaksono, menilai deklarasi yang dilakukan mendukung Anies oleh kader PAN di Riau bisa jadi merupakan bentuk kekecewaan terhadap pengurus pusat. Deklarasi kepada Anies bisa jadi bentuk kekecewaan kepada pengurus pusat. Hal ini bisa terjadi partai politik lainnya dengan mendukung bagi calon presiden yang berbeda dengan pengurus pusat. Katanya dilansir dari suara.com. Menurutnya dari hal tersebut seharusnya parpol melakukan reformasi di internal dengan membuka ruang demokrasi dalam rekrutmen penjabat publik. Rekrutmen harus mengedepankan sistem meritokrasi dan kesetaraan gender, bukan hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok atau golongan, serta pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata. Ujarnya. Masih menurut Arfianto, setiap partai diharapkan melakukan mekanisme pencalonan yang menyerap aspirasi dari pengurus daerah. Jangan sampai hanya mengurus pusat atau segelintir orang yang memutuskan siapa calon yang didukung, katanya. Kader PAN terang-terangan dukung Anies Baswedan, bentuk kekecewaan. Kedatangan Anies Baswedan baru-baru ini di Kota Padang, Sumatera Barat atau Sumbar sebagai bakal calon presiden, usungan Nasdem mendapat sambutan dari sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN yang kemudian ikut mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta. Kontradiksi tersebut bentuknya menimbulkan pertanyaan mengenai arah politik partai berlambang matahari tersebut pada pemilu 2024 mendatang. Mengamati hal tersebut, pengamat politik dari The Indonesia Institute, Afrianto Purbolaksono, menilai deklarasi yang dilakukan mendukung Anies oleh kader PAN di Riau bisa jadi merupakan bentuk kekecewaan terhadap pengurus pusat. Deklarasi kepada Anies bisa jadi bentuk kekecewaan kepada pengurus pusat. Hal ini bisa terjadi partai politik lainnya dengan mendukung bagi calon presiden yang berbeda dengan pengurus pusat. Katanya dilansir dari suara.com. Menurutnya dari hal tersebut seharusnya parpol melakukan reformasi di internal dengan membuka ruang demokrasi dalam rekrutmen penjabat publik.